Setiap orang atau anak terlahir dengan kelebihan masing-masing. Ada yang berbakat di bidang akademis, seni, maupun olahraga. Tapi ada pula yang menurut kita terlahir dengan kemampuan di atas rata-rata alias jenius. Sampai-sampai di usia yang terbilang masih muda pun, bahkan masuk kategori anak, mereka telah meraih pencapaian yang luar biasa. Tapi apakah jenius hanya semata memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Sebenarnya tidak juga. Selain menonjol secara intelektual, terutama yang ditunjukkan dalam hasil kerja yang kreatif dan orisinal. Seorang yang jenius juga selalu menunjukkan individualitas dan imajinasi yang kuat. Tidak hanya cerdas, tetapi juga unik dan inovatif. Nah, kita di Indonesia juga punya loh beberapa anak yang masuk kategori jenius dan dengan pencapaian yang luar biasa. Berikut akan kami rangkumkan 5 anak dengan kecerdasan yang melebihi orang dewasa versi Rumah Kodoy. Siswa SMA Taruna Magelang ini sudah 3 tahun mengikuti Olimpiade Matematika Internasional. Terakhir pada Perhelatan Internasional Matematik Olimpiade 2019, ia meraih medali emas. Selain itu, ada juga 4 medali perak dan 1 medali perunggu yang diraih delegasi Indonesia. Ternyata kiprah Kinantan dalam Olimpiade Matematika tingkat dunia tidak bisa dianggap sebelah mata. Anak dari pasangan Dinar Aryasena dan Dewi Sekarsari asal Kabupaten Purwokerto ini memang sangat jenius dalam pelajaran matematika. Bahkan, ia sempat mengikuti berbagai perlombaan matematika tingkat internasional. Misalnya saja di Taiwan International Mathematics Competition 2011, India International Mathematics and Science 2012, Bulgaria International Mathematics Competition 2013, International Competition of Mathematics Union 2014 di Singapura, Korea International Mathematics Competition 2014, International Mathematics Olympiade 2017 di Brazil, 2018 di Rumania, dan 2019 di Inggris. Berkat prestasinya ini, Kinantan bahkan sudah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung selepas lulus SMA Taruna Nusantara nanti. Sempat menghebohkan Facebook setelah kisahnya menyebar di media sosial. Pasalnya, Audrey hanya menyelesaikan SD dalam 5 tahun, SMP dalam 1 tahun, dan SMA hanya 11 bulan. Di usia 13 tahun, ia sudah menamatkan SMA dan mendaftar ke perguruan tinggi. Karena tidak ada universitas di Indonesia yang menerimanya di usia semuda itu, Audrey kemudian melanjutkan sekolah ke luar negeri. Ia mengambil jurusan fisika di University of Virginia, Amerika Serikat. Audrey pun hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana dengan nilai sempurna. Selain itu, Audrey juga fasih berbahasa Inggris, Perancis, dan Rusia. Kini Audrey mengajar bahasa Inggris level tertinggi di Shanghai. Musa membuat nama Indonesia semakin harum di pentas internasional. Di usianya yang masih sangat belia, dia mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Berkat kemampuannya itu, dia berhasil menyabat gelar juara ketiga dunia. Kemampuannya menghafal Al-Quran membuat dunia Arab tercengang. Bahkan panitia lomba yang notabene warga Arab Saudi memuji habis-habisan bocah kelahiran Bangka tersebut. Tak hanya kitab suci, dia juga hafal hadis-hadis penting seperti Arba'in Nawawi. Jauh sebelum menyabet gelar juara ketiga, sosok bocah berusia 7 tahun ini mulai dikenal dengan program Hafiz Indonesia 2014 yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta nasional. Dalam lomba itu, dia berhasil menduduki posisi pertama di usianya yang masih sangat muda, yakni 5 tahun. Lalu, Musa bin Lahode Hafiz ini diikutkan dalam ajang hafalan Al-Quran tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi. Dalam lomba itu, dia menjadi peserta paling muda. Namun hal itu tak membuatnya gentar. Musa tetap mengeluarkan segenap kemampuannya untuk memenangi lomba. Sayang, dia tak masuk 10 besar. Panitia menempatkannya di posisi ke-12 dari 25 peserta. Nilai itu disabetnya setelah menuntaskan hafalan sampai 30 juz. Meski harus berlatih keras karena sempat kurang 2 surat saja, meski tak juara, kemampuannya membuat kagum panitia. Bahkan seorang pejabat di Arab Saudi menawarkannya untuk tinggal di negeri Arab tersebut.
Setelah sempat gagal, Musa kembali membuktikan kemampuannya di ajang yang sama di Mesir. Dari sebelumnya berada di peringkat 12, kini dia mampu bertengger di posisi ketiga. Dia berhasil menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dewan juri. Musa sebenarnya bisa mendapatkan posisi lebih baik, namun karena usianya yang masih sangat belia, membuatnya tidak bisa melafalkan huruf R dengan baik. Sebab huruf R merupakan salah satu bagian penting dalam membaca Al-Quran. Meski begitu, kekurangan itu tak membuatnya gagal dan tetap mendapatkan poin terbaik, yakni 91,17, hanya berselisih 7 poin dari peringkat pertama. Pecinta musik tanah air pernah berdebar-debar saat menyaksikan ajang Grammy Award pada tahun itu. Alasannya karena saat itu seorang remaja Indonesia bernama Joey Alexander mencatatkan namanya sebagai salah satu nominasi Grammy Award. Pada Grammy Award 2016, Joey yang ketika itu baru berusia 12 tahun berhasil mencatatkan namanya pada ajang Grammy Award tersebut. Hal itu membuatnya menjadi musisi termuda yang pernah masuk nominasi Grammy. Di kalangan musisi jazz dunia, Joey Alexander bahkan mendapat julukan anak ajaib karena musikalitasnya yang luar biasa. Meskipun ketika itu tidak berhasil membawa pulang piala Grammy, remaja bernama lahir Josiah Alexander Silva itu berhasil memukau dunia. Joey mendapat kesempatan tampil pada malam puncak Grammy Award 2016 di Staples Center, Los Angeles, California. Ketika itu, Joey memainkan komposisi ciptaannya sendiri berjudul City Light, sebuah lagu yang terinspirasi oleh gemerlap cahaya kota New York. Penampilannya di panggung bergengsi itu mendapat standing ovation dari nama-nama besar di industri musik Amerika Serikat. Di antara mereka yang kagum dan memberikan standing ovation adalah Taylor Swift dan Bruno Mars. Penampilan Joey Alexander tersebut bisa disaksikan di video yang dirilis penyelenggara Grammy Awards Recording Academy di YouTube. Halo, nama saya Cendikawan Surya Atmaja, tapi saya lebih senang dipanggil Diki. Saya adalah mahasiswa paling muda di Kanada. Saya masuk Universitas Waterloo di Waterloo, Ontario, Kanada saat saya umur 12. Sekarang saya umur 13 dan saya sudah menyelesaikan semester keempat. Ungkapan nama adalah doa, agaknya dihayati betul oleh orang tua Cendekiawan Surya Atmaja. Menjadi remaja Indonesia yang mulai berkuliah di Kanada sejak umur 12 tahun, Diki resmi menyandang status mahasiswa jurusan fisika di University of Waterloo, Kanada. University of Waterloo menurut peringkat terbaru merupakan universitas ke-7 terbaik di Kanada dan peringkat dunianya adalah 173. Diki adalah yang termuda di antara rekan-rekan sebayanya di kampus. Hebatnya, menjadi yang termuda di kelas bukanlah hal baru bagi remaja 15 tahun ini. Ia hanya membutuhkan waktu 3 tahun di SD, 1 tahun di SMP, dan 2 tahun di SMA. Ketika ia menginjak usia 9 tahun, Universitas Surya di Tangerang, Banten menawarinya peluang untuk diajarkan fisika dengan level perguruan tinggi. Dengan modal tersebut, akhirnya ia diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikannya di Kanada. Ia mempunyai mimpi setelah berhasil mencapai gelar doktor. Maka ia akan kembali ke Indonesia untuk membantu para pelajar yang menurut dia sendiri sebenarnya banyak yang mempunyai kemampuan otak di atas rata-rata, namun kekurangan dukungan dari segi sistem maupun finansial. Itulah beberapa anak jenius asal Indonesia yang karena bakat dan kemampuan mereka membuat nama Indonesia menjadi perbincangan dunia. Kita doakan ya guys, semoga mereka semakin berprestasi agar dapat terus mengharumkan nama Indonesia dan membuat negara tercinta kita ini lebih dikenal oleh dunia. Semoga kelak semakin banyak anak-anak Indonesia di generasi selanjutnya atau mungkin anak-anak kita sendiri yang mampu melakukan hal serupa atau bahkan lebih. Jika kalian tertarik dengan video tersebut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys, agar kami semangat mencari berita menarik lainnya. Jangan lupa juga guys nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya yang akan kami berikan.